ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama ada min. Min atau rata-rata. Min dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data, di mana rumus min adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Fi adalah frekuensi kelompok data ke I, dan Xi sama dengan adalah nilai tengah kelompok I. Sekarang kita langsung ke contoh soal, di mana sudah diketahui nilai dan Fi, di mana nilai adalah interval dan Fi adalah frekuensi. Pertama kita akan mencari min atau rata-rata. Rumus min X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Dari rumus sudah diketahui Fi, dan yang belum diketahui adalah Xi atau nilai tengah. Bagaimana cara kita mencari nilai tengah? Cara mencari nilai tengah adalah nilai atau interval dijumlahkan lalu dibagi 2. Dari data kita lihat 51 ditambah 55 lalu dibagi 2 akan menghasilkan 53. 56 ditambah 60 dibagi 2 maka akan menghasilkan 58, dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah mendapatkan Xi semuanya, lalu kita kembali ke rumus, di mana Fi dikali Xi. Maka dari situ kita harus menghitung Fi dikali Xi, di mana dari data pertama Fi adalah frekuensi dan Xi nilai tengah. Dari Fi dan Xi kita jumlahkan, kita kalikan, di mana 3 dikali 53 menjadi 159, 4 dikali 58 adalah 232, 5 dikali 63 adalah 315, 2 dikali 68 adalah 136, 2 dikali 73 adalah 146, 4 dikali 78 adalah 312. Lalu dari situ kita dapat jumlahkan, maka Fi dikali Xi jumlah keseluruhannya adalah 1300. Lalu kita kembali ke rumus, maka dari itu sigma Fi dikali Xi per Fi, maka 1300 dibagi Fi maka akan menghasilkan 65. Yang kedua ada median atau nilai tengah, yaitu nilai yang membagi suatu data kelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval terbesar menjadi 2 bagian, sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua. Rumus median adalah MS sama dengan B plus P per kurung setengah N dikurang F besar per F kecil tutup kurung, di mana B tepi batas bawah kelas median, P adalah panjang interval kelas median, F besar adalah jumlah frekuensi sebelum median, F kecil frekuensi kelas median, dan N adalah jumlah seluruh frekuensi. Sekarang kita mencari median, di mana rumusnya B plus P buka kurung setengah N dikurangin F besar per F kecil atau dibagi F kecil tutup kurung. Dari situ, dari data kita sudah lihat di mana frekuensi sudah diketahui dan harus mencari frekuensi kumulatif atau F besar. Dari frekuensi kumulatif kita menghitung dari frekuensi, di mana 3 menjadi 3 ditambah 4 menjadi 7, 7 ditambah 5 menjadi 12, dan seterusnya. Maka N yang didapat adalah 20. Karena dari N adalah yang diperlukan dari setengah N, 1/2N, maka N menjadi 10. Lalu selanjutnya kita mencari urutan data frekuensi kumulatif yang ke-10. Maka
Jika kita lihat data, berarti ada di urutan ketiga, di mana frekuensinya 5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 12, yang berarti data ke-8 sampai data ke-12 adalah milik frekuensi ke-5. Lalu tandai berarti ada di urutan ketiga. Selanjutnya kita mencari B atau tepi batas bawah kelas median, di mana intervalnya 61 dikurangi 0,5, maka menjadi hasilnya 60,5. Selanjutnya mencari P atau panjang interval. Dari situ kita lihat bahwa 51 sampai 55 adalah urutan dari data untuk interval. Maka dari itu 51, 52, 53, 54, dan 55 adalah 5 jumlahnya. Maka dari itu P adalah 5. Lalu F besar adalah jumlah frekuensi sebelum median. Lalu kita lihat frekuensi kumulatif untuk median yang sudah diketahui adalah 12 dari data ketiga. Lalu frekuensi sebelum median adalah, kita lihat ke atas, adalah angka 7. Maka dari itu F besar adalah 7. Lalu F kecil adalah frekuensi kelas median. F kecil frekuensi kelas median yang berarti adalah 5. Maka lalu kita ke rumus ME sama dengan 60,5 ditambah 5 buka kurung 10 dikurang 7 dibagi 5 tutup kurung, maka akan menghasilkan 39,3. Itu untuk hasil dari median. Yang ketiga ada modus, adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak. Rumusnya adalah MO sama dengan B plus P buka kurung B1 per B1 plus B2 tutup kurung, dimana B adalah tepi batas bawah kelas modus, P adalah panjang kelas interval, B1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi satu kelas sebelumnya. Sekarang cara mencari modus, di mana modus merupakan nilai yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul. Bagaimana cara mencari modus? Maka kita harus melihat datanya dulu. Dari data kita lihat frekuensi yang terbesar ada di mana. Kita lihat langsung, maka data yang paling banyak memiliki frekuensi adalah data ketiga, yaitu intervalnya 61 sampai 65 dengan frekuensi 5. Maka kita tandai yang sudah kita temukan. Lalu untuk selanjutnya mencari modus, di mana MO sama dengan B plus P. Bagaimana cara mencarinya? Di mana B adalah tepi batas bawah kelas modus, dan kita sudah tahu tepi batas bawah kelas modus adalah 61. Lalu 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Lalu P adalah panjang kelas interval, di mana jumlah seluruh frekuensi adalah 20. Lalu dari situ kita lihat frekuensi untuk kelas modus itu ada di data ketiga, maka P adalah 5. Lalu selanjutnya untuk mencari B1 cara mencarinya adalah dimana frekuensi kelas modus dikurang frekuensi satu kelas sebelumnya. Nah, dari data kita lihat frekuensi untuk modus adalah 5.
Dan kita lihat ke atas, frekuensi kelas modus sebelumnya adalah 4. Maka 5 dikurangi 4 adalah 1. Berarti B1 adalah 1. Lalu cara mencari B2 sama seperti B1, tetapi frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 5 dikurangin 2. 2 dapat dari frekuensi dari kelas modus sesudahnya. Maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Lalu kita hitung untuk rumus modus, sama dengan B plus P buka kurung B1 dibagi B1 plus B2 tutup kurung. Maka 60,5 ditambah 5 dibuka kurung 1/1 ditambah 3, maka akan menghasilkan 16,375. Itu adalah hasil untuk modus. Kuartil data kelompok. Mencari kuartil dalam bentuk data berkelompok, terlebih dahulu adanya tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu: pertama, menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, menghitung rentang atau range. Ketiga, jumlah kelas. Dan yang keempat, panjang kelas interval. Untuk rumus kuartil data berkelompok yaitu Q sama dengan B plus P buka kurung I per 4N kurang F besar dibagi F kecil tutup kurung, di mana Q sama dengan kuartil ke I, atau kuartil itu ada 3, 1, 2, 3. I itu sama dengan 1, 2, 3. B itu batas bawah kelas kuartil ke I, dan P panjang interval, dan F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. F kecil frekuensi kelas kuartil ke I, dan N adalah banyaknya data atau jumlah seluruh frekuensi. Contoh soal kuartil data kelompok. Di sini tertera ada nilai dan frekuensi. Nilainya 10 sampai 20, frekuensinya 9, 21 sampai 31 frekuensinya 11, 32 sampai 42 frekuensinya 17, 43 sampai 53 frekuensinya 12, 54 sampai 64 frekuensinya 8, dan 65 sampai 75 frekuensinya 3. 9 tambah 11 tambah 17 tambah 12 tambah 8 tambah 3 hasilnya 6. Berarti jumlah frekuensinya adalah 6. Sekarang kita mencari Q1-nya. Kita mencari dulu rumus Q1 itu kan 1/4 dikali N. Berarti 1/4 dikali jumlah frekuensi yaitu 60 sama dengan 15. Jadi FK-nya itu kita cari dulu. 9 pertamanya, 9 tambah 11 20, 20 tambah 17 37, 37 tambah 12 49, 49 tambah 8 57, dan 57 tambah 3 sama dengan 60. Kita cari yang ada di 15 itu tersebut, dan dia berada di nilai 21 sampai 31. Dan batas bawah itu kita hitung 21 dikurang 0,5 sama dengan 20,5. Panjangnya itu kita hitunglah dari nilai. Nilainya kan 21 sampai 31. Kita hitung 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 itu ada 11. Dan F besarnya itu frekuensi sebelum data 21 sampai 31. Frekuensinya yaitu 9. Dan F kecilnya itu nilai frekuensi di data tersebut, yaitu 11. Lalu kita mencari Q1-nya. Rumusnya kan tadi Q1 sama dengan B plus P 1/4N dikurang F besar per F kecil. B-nya kan sudah kita ketahui tadi 20,5 ditambah panjangnya 11
1/4 N-nya itu tadi 15, dan F besarnya itu 9 dibagi F kecilnya 11. 20,5 ditambah 11, 15 dikurang 96 per 11. 11 dikali 6 sama dengan 66. 66 per 11. 20,5 tambah 66 per 11. 20,5 ditambah 66 dibagi 11, 6. 20,5 tambah 6 sama dengan 26,5. Untuk mencari Q2-nya sama seperti Q1, tapi perbedaannya ini pakai 2/4. Menjadi 2/4 dikali 60 sama dengan 30. Untuk mencari B-nya, kita cari yang 32 tadi. Ada di nilai 32 sampai 42. Berarti B-nya 32 dikurang 0,5 sama dengan 31,5. Panjangnya semuanya sama, yaitu 11. Dan F besarnya frekuensi sebelum data 3242 yaitu 20. Dan F kecilnya nilai frekuensi di data tersebut itu ada 17. Kita bisa menghitungnya Q2 sama dengan B plus P 2/4 N dikurang F besar per F kecil. Sudah kita ketahui tadi B-nya 31,5 ditambah 11, 2/4 N-nya itu tadi 30 dikurang F besarnya itu 20 per 17 nilai frekuensi di data itu. 31,5 tambah 11, 30 kurang 20 sama dengan 10 per 17. 11 dikali 10, 110 per 17. 31,5 ditambah 110 bagi 17 yaitu 6,47. 31,5 ditambah 6,47 sama dengan 37,97. Untuk mencari Q3 sama kayak yang tadi, tapi kita memakai 3/4 N. 3/4 dikali 60 sama dengan 45. Kita cari juga yang seperti tadi yang hasilnya 45. 45 itu ada di deretan 43 sampai 53. Berarti B-nya 43 dikurang 0,5 sama dengan 42,5. Panjangnya semuanya sama, yaitu 11. Dan frekuensi sebelum data F besarnya itu sebelum 43 sampai 53 itu 37 frekuensi. Dan F kecilnya nilai frekuensi di data 43,53 itu yaitu 12. Kita mencari rumusnya. Q3 sama dengan B plus P 3/4 N kurang F besar per F kecil. B-nya sudah kita ketahui tadi 42,5 ditambah 11, 3/4 N-nya tadi 45 dikurang frekuensi sebelum datanya 37 per nilai frekuensi di data tersebut 12. 42,5 ditambah 11, 45 kurang 37 sama dengan 8 per 12. 42,5 ditambah 11 dikali 8 sama dengan 88 per 12. 42,5 ditambah 7,3. 88 dibagi 12, 7,3 sama dengan 49,8. Desil data berkelompok. Mencari desil dalam bentuk data berkelompok, terlebih dahulu adanya tabel distribusi frekuensi. Mencari desil haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini, semata-mata untuk mempermudahkan perhitungan. Langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu: yang pertama, menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menghitung rentang atau range. Yang ketiga, jumlah kelas. Yang keempat, panjang kelas interval. Setelah tabel distribusi frekuensi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai desil dengan rumus seperti berikut. D sama dengan B plus P buka kurung IN per 10 dikurang F besar per F kecil tutup kurung. Keterangannya, D itu desil ke I itu 1 sampai 9. B itu batas bawah kelas D ialah kelas interval di mana desil akan terletak. P itu panjang kelas desil,
F besar itu jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas desil. F kecil itu frekuensi kelas desil. Contoh soal desil kelompok. Di sini ada tabel berat kilogram dan frekuensi. Beratnya yang pertama 13 sampai 17 frekuensinya 6, 18 sampai 22 frekuensinya 7, 23 sampai 27 frekuensinya 10, 28 sampai 32 frekuensinya 15, 33 sampai 37 frekuensinya 10, 38 sampai 42 frekuensinya 2. Jumlah frekuensi di data tersebut yaitu 50. Dan kita mencari tentukan desil ke-7. Rumus desil tadi kan sudah kita jelaskan. D plus P IN per 10N dikurang F besar dibagi F kecil. I per 10N sama dengan 7 per 10. Kenapa 7? Karena kita mencari desil ke-7. 7 per 10 dikali N nya kan jumlah dari frekuensi tersebut 50. Jadi kita kurangin 50 sama 10 bisa dibagi menjadi 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. Kita mencari batas bawahnya. Batas bawah dari 35 ada di berat yang 28 sampai 32. Berarti 28 dikurang 0,5 sama dengan 27,5. Panjang dari nilai tersebut kita hitung 28, 29, 30, 31, 32. Berarti panjangnya 5. Dan frekuensi sebelum data F besarnya di 28 sampai 23 itu sebelum frekuensinya itu 23. Dan F kecilnya nilai frekuensi di data tersebut yaitu 15. Lalu kita mencari jawabannya. D7 sama dengan D plus P IN per 10N dikurang F besar dibagi F kecil. Tadi kita sudah ketahui B nya 27,5, panjangnya 5, 27,5 tambah 5, IN per 10N nya itu 35 per F besarnya 23 min F besarnya 23 per F kecilnya tadi 15. 27,5 35 dikurang 23 itu 12 per 15. 15 bisa dibagi sama 5. Menjadi dicoret 5 nya hilang, tinggal sisanya 3 yang di bawah. 35 dikurang 23 sama dengan 12. 12 per 3. 27,5 ditambah 12 dibagi 3 itu 4. Hasilnya D7 sama dengan 31,5. Persentil. Persentil merupakan salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai persentil. Nah, rumus persentil data berkelompok bergolong dipakai untuk menentukan nilai persentil pada suatu kelompok data. Berikut ini adalah rumus persentil, yaitu PI sama dengan B plus P kurung K IN per 100 dikurang F besar per F kecil, di mana PI yaitu persentil PI, I-nya yaitu mulai dari 1, 2, 3 sampai 99. Nah, B-nya itu batas bawah kelas PI ialah kelas interval di mana PI akan terletak. Nah, F besarnya yaitu jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas PI. Nah, untuk F kecilnya yaitu frekuensi kelas PI. Di sini ada contoh soal persentil. Yang ditanya itu P50. Tadi kan rumus persentil itu PI sama dengan B plus P kurung muka IN per 100 dikurang F besar per F kecil. Nah, pertama-tama kita mencari N-nya terlebih dahulu. Nah, cara mencari N-nya yaitu dengan cara kita menjumlahkan seluruh frekuensinya. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4. Jadi sama dengan 20. Nah, N-nya udah ketemu nih 20. Tadi kan rumusnya PI
sama dengan B plus P kurung buka IN per 100 dikurang F besar per F kecil. Awalnya kita mencari IN per 100 terlebih dahulu. Nah, cara mencari IN per 100-nya yaitu dengan cara P50 sama dengan I-nya kan tadi ada di soal ya, 50. Nah, N-nya itu 20, jadi 50 dikali 20 per 100 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita mencari 10 itu berada di kelas mana. Nah, ternyata 10 itu berada di kelas 61 sampai 65. Jadi, B sama dengan 61 dikurang 0,5. Jadi hasilnya 60,5. Selanjutnya kita mencari P. P-nya itu 5. Kenapa 5? Karena jarak dari 51 ke 56 ke 61 ke 66 ke 71 dan ke 76 yaitu 5. Selanjutnya kita mencari F besar. F besarnya yaitu 7. Kenapa 7? Karena F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas. Kelasnya kan tadi 5 ya. Nah, sebelum 5 itu 7. Jadi F besarnya itu 7. Nah, untuk F kecilnya itu 5. Untuk ini itu 50 karena udah ada di soal tadi ya. Yang ditanyakan, yang dimintakan P sama dengan 50. Jadi ini itu sama dengan 50 dan M-nya sama dengan 20. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih angka-angkanya ke dalam rumus. Tadi kan rumusnya PI sama dengan B plus P kurung buka IN per 100 dikurang F besar per F kecil. PI-nya 50 sama dengan B-nya tadi 60,5 ditambah 5 kurung buka I-nya tadi 50, N-nya 20 per 100 dikurang F besarnya itu 7 per F kecilnya yaitu 5. Jadi sama dengan 65,5 kurung buka 50 dikali 20 itu 1000 per 100 dikurang 7. Nah, ini kita tinggal coret nolnya aja ya, atas 2 bawah 2 kita coret, jadi hasilnya 10 min 7 per 5. Jadi 65,5 kurung buka 10 min 7 per 5. Hasilnya itu 65,5 kurung buka 3 per 5. Jadi hasilnya itu persentilnya itu 39,3. Jangkauan atau biasa disebut juga rank yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Rumus jangkauan yaitu R sama dengan XI max dikurang XI min, di mana R adalah rank atau jangkauan, X max adalah nilai data terbesar dan X min adalah nilai data terkecil. Di sini ada contoh soal jangkauan. Di sini ada tabel yang terdiri dari nilai FI dan XI. Nilai mulai dari 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80. FI-nya yaitu 3, 4, 5, 2, 2, dan 4. Dan XI-nya yaitu cara menentukan XI-nya yaitu dengan cara 51 ditambah 55 dibagi 2. 51 ditambah 55 yaitu 106 dibagi 2, hasilnya 53. 56 ditambah 60 sama dengan 116. 116 dibagi 2 itu 58 dan seterusnya. Nah, tadi kan rumus jangkauan itu J sama dengan XI max dikurang XI min. J sama dengan XI max-nya itu kan 78. Nah, XI min-nya itu 53. Jadi 78 dikurang 53 sama dengan 25. Jadi jangkauannya adalah 25. Selanjutnya ada simpangan rata-rata data kelompok. Simpangan rata-rata atau yang disebut juga dengan mean deviation adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya atau rata-rata penyimpangan absolut data dari rata-ratanya.
Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Berikut ada rumus simpangan rata-rata data kelompok, yaitu SR sama dengan 1 dibagi N, sigma atasnya K lalu bawahnya I sama dengan 1 dikali FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang X rata-rata. Keterangan dalam setiap rumusnya ada SR yang artinya simpangan rata-rata, lalu ada XI artinya nilai tengah kelas ke I, lalu ada X bar artinya nilai rata-rata, lalu ada FI dan N sama dengan banyak data. Lalu saya akan membahas dalam contoh soal simpangan rata-rata dalam data kelompok. Berikut ada tampilan tabel distribusi frekuensi dalam data kelompok. Dalam menentukan simpangan rata-rata, kita harus terlebih dahulu mencari nilai rata-rata atau X-bar-nya. Dimana X-bar ini kita berarti harus mencari terlebih dahulu XI dan nilai XI dikali FI dalam jumlah seluruh mereka. Berarti kita tambahkan lagi tabelnya. Yang pertama kita mencari nilai XI terlebih dahulu. XI itu adalah nilai tengah, berarti dalam interval 51 sampai 55 nilai tengahnya adalah 53. 53 didapat dari 51 ditambah 55 dibagi 2, yaitu jawabannya 53. Lalu data berikutnya ada 56 sampai 60, berarti nilai tengahnya adalah 58 didapat dari 56 ditambah 60 dibagi 2. Lalu sama, berikutnya juga kita menggunakan metode perhitungan yang sama. Dari 61 sampai 65 itu nilai tengahnya ada 63, lalu yang bawahnya ada 66 sampai 70 itu ada nilai tengahnya 68, lalu 71 sampai 75 nilai tengahnya 73, lalu 76 sampai 80 nilai tengahnya 78. Berikutnya kita tambahkan lagi tabelnya, yaitu kita menentukan FI dikali dengan XI. Yang pertama FI dan XI nya itu ada 3 dikali 53, jawabannya 159. Lalu ada 4 dikali 58, itu ada 232. Lalu yang bawahnya lagi ada 5 dikali 63, jawabannya 315. Lalu bawahnya lagi ada 2 dikali 68, jawabannya 136. Lalu yang bawahnya lagi ada 2 dikali 73, jawabannya 146. Lalu nilai terakhir ada 4 dikali 78 sama dengan 312. Lalu kita totalkan jumlah dari FI dikali XI tadi, yaitu data totalnya adalah 1300. Lalu dari sini kita bisa menentukan atau menghitung nilai rata-rata. Sudah kita dapatkan dalam sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Berarti yang atasnya kita udah dapat jumlah dari FI dikali XI adalah 1300 dibagi jumlah seluruh dari FI yaitu 20. Berarti 1300 dibagi 20 jawabannya 65. Berarti kita sudah dapatkan nilai rata-rata yaitu 65. Langkah selanjutnya kita akan menentukan mutlak XI dikurang dengan X bar. Yang pertama kita lihat dari XI, nilai XI adalah 53 dikurang X bar atau nilai rata-ratanya,
Nilai rata-rata di sini adalah 65. Berarti 53 dikurang 65 sama dengan min 12. Dikarenakan ini merupakan nilai mutlak atau harga mutlak, maka yang tadinya min bakal berubah menjadi positif. Berarti yang tadinya min 12 dimutlakkan, yaitu menjadi plus 12. Lalu sama dalam data berikutnya, berarti XI dikurang X bar dalam 58 dikurang 65 sama dengan min 7 dinilai mutlakkan menjadi 7. Lalu data berikutnya ada 63 dikurang 65 menjadi 2. Lalu ada 68 dikurang 65 menjadi 3. Lalu ada 73 dikurang 65 sama dengan 8. Lalu data berikutnya ada 78 dikurang 65 sama dengan 13. Berikutnya kita akan mengerjakan FI dikali mutlak XI dikurang X bar. Sebelumnya kita sudah mengerjakan XI dikurang X bar dalam nilai mutlak tersebut. Lalu tinggal kita kalikan saja ke dalam frekuensinya atau FI-nya. Berarti terdapat di sini ada 3 dikali 12 sama dengan 36. Lalu bawahnya lagi ada 4 dikali 7 sama dengan 28. Lalu data berikutnya ada 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu ada data berikutnya lagi 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu ada 2 dikali 8 sama dengan 16. Lalu data terakhir ada 4 dikali 13 sama dengan 52. Lalu kita totalkan dari hasil tersebut, yaitu terdapat jumlah seluruhnya itu ada 148. Dari perhitungan tersebut, kita sudah bisa menentukan atau memasukkan dalam rumus simpangan rata-ratanya, di mana simpangan rata-ratanya yaitu ada 1/n sigma FI dikali mutlak XI dikurang X bar. Lalu berarti jumlah sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar terdapat dari tabel tersebut yang kita sudah hitung, yaitu 148 dibagi dengan N atau jumlah banyak datanya, yaitu di situ jumlah frekuensinya ada 20, berarti dibagi 20. 148 dibagi 20 sama dengan 7,4. Maka didapat simpangan rata-ratanya adalah 7,4. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau disebut juga JAK atau yang sering disebut juga dengan hamparan adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Kuartil merupakan pembagian sejumlah data terurut menjadi sama banyak untuk setiap bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Berikut ada rumusnya. JAK sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana dalam setiap pengertian rumusnya ada JAK itu artinya jangkauan antar kuartil, Q3 adalah kuartil atas, Q1 adalah kuartil bawah. Berikutnya saya akan membahas dalam contoh soal jangkauan antar kuartil. Berikut sudah ada tampilan tabel distribusi frekuensi dalam data kelompok. Dalam menentukan jangkauan antar kuartil ini, lebih dahulu kita menghitung FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Yang pertama ada data
3 itu didapat dari frekuensi yang pertama yaitu 3, lalu yang bawahnya ada nilai 7. Nilai 7 didapat dari ditambah 4, 3 ditambah 4 atau frekuensi kumulatif yang pertama ditambah frekuensi data yang kedua, lalu itu jawaban untuk FK yang data kedua. Berarti ada 3 ditambah 4 sama dengan 7, lalu ada 7 ditambah 5 sama dengan frekuensi kumulatifnya 12, lalu yang bawahnya lagi nilai 14 didapat dari 12 ditambah 2 sama dengan 14, lalu ada 14 ditambah 2 sama dengan 16, lalu yang terakhir ada 16 ditambah 4 sama dengan 20. Setelah itu kita lihat dalam jangkauan antar kuartil ini rumusnya ada Q3 dikurang dengan Q1. Terlebih dahulu berarti kita mencari nilai Q3 nya dan Q1 nya. Q3 didapat dari rumus B ditambah P dalam kurung I per 4 dikali N dikurang FK dibagi F. Sebelum memasukkan ke dalam rumus, kita harus mencari terlebih dahulu tepi bawah dari kuartil 3. Cara menentukan tepi bawah yaitu dari rumus I per 4 dikalikan dengan N. I-nya itu adalah 3, lalu N-nya itu adalah jumlah frekuensi seluruhnya yaitu 20. Berarti ada 3 per 4 dikali 20 sama dengan 15. Berarti dalam 15 ini kita cari di dalam tabel frekuensi kumulatifnya data ke-15 terletak di frekuensi kumulatif yang ke-16. Berarti nilai interval dari frekuensi kumulatif 16 yaitu 71 sampai 75. Maka tepi bawahnya adalah 71 dikurang 0,5. Didapat berarti tepi bawahnya adalah 70,5. Lalu kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus. Dalam B ditambah P dikali I per 4N dikurang FK per F. Kita masukkan B nya sama dengan 70,5, lalu ditambah P nya panjang kelasnya ada 5, panjang kelas sama dengan 5 itu terdapat dari, kita lihat nilai interval dari 51 sampai 55, berarti ada banyak datanya 5 karena dari 51, 52, 53, 54, 55 itu berarti ada 5 data. Jadi panjang kelasnya itu sama dengan 5, lalu dalam kurung 15 dikurang 14 dibagi 2. Nilai 15 terdapat dari rumus yang tadi kita sudah cari yaitu I dibagi 4 dikalikan dengan N, dimana I-nya itu tadi 3 dibagi 4 dikali 20 sama dengan 15 dikurang 14. Nilai 14 itu dari frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kita lihat Q3 itu frekuensi kumulatifnya terdapat di angka 16, berarti sebelum kelasnya itu ada nilai 14, maka kita taruh nilai 14 dibagi dengan 2. Kita lihat frekuensi dari Q3 tadi adalah 2. Oke, tinggal kita hitungkan aja. Yang pertama kita hitungkan dulu yang di dalam kurung, yaitu ada 15 dikurang 14 dibagi 2, itu jawabannya 0,5. Selanjutnya 0,5 dikalikan dengan 5 yaitu 2,5, lalu tinggal ditambah 70,5 ditambah 2,5 sama dengan 73. Berarti kita sudah menemukan Q3 nya adalah 73. Lalu kita menentukan Q1 nya. Q1 menggunakan rumus yang sama juga, dengan B ditambah P dikali I per 4 dikali N. Kita masukkan B nya sama dengan 5, lalu ditambah 2 per 4 dikali 2 sama dengan 5. Lalu kita menentukan Q2 nya. Q2 menggunakan rumus yang sama juga, dengan B ditambah P dikali I per 4 dikali N. Kita masukkan B nya sama dengan 5, lalu ditambah 2 per 4 dikali I per 4 dikali N. Kita masukkan B nya sama dengan 5, lalu ditambah 2 per 4 dikali I per 4 dikali N. Kita masukkan B nya sama dengan 5, lalu ditambah 2 per 4 dikali I per 4 dikali N. Kita masukkan B nya sama dengan 5, lalu ditambah 2 per 4 dikali I per 4 dikali N. Kita masukkan B nya sama dengan 5, lalu ditambah 2 per 4 dikali I per 4 dikali N. Kita masukkan B nya sama dengan 5, lalu ditambah 2 per 4 dikali I per 4 dikali N. Kita masukkan B nya sama dengan 5, lalu ditambah 2 per 4 dikali I per 4 dikali N
4 dikali N dikurang FK per F. Terlebih dahulu kita mencari tepi bawahnya dalam Q1. Q1 berarti kita masukkan dulu ke dalam rumusnya untuk melihat FK-nya. I dibagi 4 dikali N sama dengan I-nya berarti tadi Q1 berarti 1, I-nya 1 dibagi 4 dikali 20 sama dengan 5. Berarti frekuensi kumulatifnya terletak di data kelima. Berarti frekuensi kumulatif kita lihat data kelima itu ada di frekuensi kumulatif 7. Berarti Q1 ada di 7, lalu kita lihat nilai interval dari FK7 itu ada 56 sampai 60. Berarti tepi bawahnya ada 56 dikurang 0,5, jawabannya 55,5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Ada 55,5 ditambah 5 dikali atau dalam kurung 5 dikurang 3 dibagi 4. Kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurungnya. Ada 5 dikurang 3 dibagi 4, itu jawabannya 0,5. Lalu 0,5 kita kalikan dengan 5, itu jawabannya 2,5. Lalu tinggal kita tambahkan ke 55,5. 55,5 ditambah 2,5 jawabannya 58. Terdapat, berarti kita sudah menemukan Q1-nya adalah 58. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus jangkauan antar kuartil, di mana Q3 dikurang Q1, Q3-nya adalah 73, lalu dikurang Q1-nya adalah 58. 73 dikurang 58 sama dengan 15. Berarti jawaban jangkauan antar kuartilnya adalah 15. Dalam ukuran sebaran terdapat varian atau ragam. Varian atau ragam adalah nilai statistik yang dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data dengan rata-ratanya. Varian atau ragam umumnya digunakan untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Varian atau ragam merupakan kuadrat dari standar deviasi. Rumus varian untuk data populasi dan data sampel berbeda. Untuk data populasi, rumusnya yaitu sigma atau jumlah dari FI dikali kuadrat dari XI kurang X bar, kemudian dibagi dengan sigma FI. Sementara untuk data sampel, rumusnya yaitu sigma atau jumlah dari FI dikali kuadrat dari XI kurang X bar, kemudian dibagi dengan sigma FI dikurang 1, di mana FI ini yaitu frekuensi kelas I, XI yaitu nilai tengah kelas I, dan X bar yaitu nilai rata-rata. Nah, kita lihat untuk data populasi dan data sampel, penyebutnya atau pembaginya berbeda. Untuk data populasi, pembaginya yaitu sigma FI, sementara untuk data sampel, pembaginya yaitu sigma FI dikurang 1. Kenapa demikian? Karena cakupan jumlah varian atau ragam dalam populasi lebih besar, sehingga penggunaan sigma FI dikurang 1 dalam data sampel agar nilai varian sampel mendekati varian populasi. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Nah, untuk mencari varian atau ragamnya, kita perlu mengetahui nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, nilai rata-rata untuk data ini yaitu 65. Sudah diketahui nilai rata-ratanya, kita masuk ke rumus variannya. Rumus varian yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali kuadrat dari XI dikurang X bar, kemudian dibagi dengan sigma FI dikurang 1. Untuk memasukkan angka ke dalam rumus variannya, yang harus kita cari pertama kali yaitu kuadrat dari XI kurang X bar.
di masing-masing kelas. Misalkan untuk kelas pertama, XI-nya yaitu 53. Berarti 53 dikurang 65 hasilnya min 12. Min 12 dikuadratkan hasilnya 144. Begitupun caranya sama untuk kelas kedua sampai terakhir. Setelah didapat nilai kuadrat dari XI kurang X bar di masing-masing kelas, maka kita kalikan dengan frekuensi di masing-masing kelasnya. Misalkan untuk kelas pertama, kuadrat dari XI kurang X barnya 144 dikalikan dengan frekuensi kelasnya yaitu 3, maka akan didapat hasilnya 432. Begitupun untuk kelas kedua sampai terakhir caranya sama. Jika nilai FI dikali kuadrat dari XI kurang X bar di masing-masing kelas sudah diketahui, kemudian kita jumlahkan, akan didapat hasilnya 1470. Nah, 1470 inilah nilai dari sigma FI dikali kuadrat dari XI kurang X bar. 1470 kita bagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya yaitu 20. 20 dikurang 1 akan didapat hasilnya 77,36. Maka varian dari data tabel distribusi frekuensi berkelompok ini yaitu 77,36. Selanjutnya, dalam ukuran sebaran terdapat standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Simpangan rata-rata memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data, yang perhitungannya menggunakan nilai absolut, sehingga digunakanlah simpangan baku karena memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Rumus simpangan baku untuk data populasi yaitu sigma FI dikali kuadrat dari XI dikurang X bar, kemudian dibagi dengan sigma FI. Sementara untuk data sampel, simpangan bakunya yaitu akar kuadrat dari varian. Selanjutnya kita coba cari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku, kita perlu mengetahui variannya terlebih dahulu. Kita masukkan langsung ke dalam rumusnya. Simpangan baku sama dengan akar kuadrat dari 77,36, maka didapat hasilnya 8,79.